Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang berbahagia dan yang kami muliakan seluruh pemirsa Takdib Ramadan, yang mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semuanya pada bulan suci ini. Marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga saat ini kita masih bisa melaksanakan perintahnya dan kita diberikan kesempatan untuk berhikmat pada bulan Ramadan yang penuh barokah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Takdib yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan nuzulul Quran. Kembali dulu, kita apa sih nuzulul Quran itu? Tentu semua umat Islam, khususnya yang berada di Indonesia, setiap tahunnya ini mesti memperingati yang namanya nuzulul Quran. Sedangkan kalau kita sendiri tidak tahu makna daripada nuzulul Quran itu sendiri apa ya. Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran dari malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana saat itu, peristiwa itu, pertama kali diturunkan Al-Quran itu adalah pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan 17 Ramadan. Disitulah Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama, yakni surat Al-Alaq. Nabi Muhammad tertidur di dalam gua Hira. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril. Nabi Muhammad terkejut. Ya Rasulullah, bacalah, Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Berkali-kali Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak bisa membaca. Malaikat Jibril merangkulnya dengan penuh kasih sayang, sehingga ayat tersebut tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan dari situlah Nabi Muhammad dengan gemetarnya saat itu menerima wahyu. Akhirnya Nabi Muhammad pulang menuju ke rumah dan ditemuilah oleh istrinya, istri beliau yang sangat setia dan taat kepada beliau, yakni Siti Khadijah, Sayyidah Siti Khadijah. Siti Khadijah mengatakan, Nabi menceritakan apa tadi yang terjadi di Gua Hira tersebut. Kejadian itu diceritakan oleh Nabi kepada Siti Khadijah. Apakah Siti Khadijah percaya dengan kejadian itu? Tentu, karena Siti Khadijah adalah istri yang selalu membenarkan apa yang dialami, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga Siti Khadijah adalah wanita pertama yang mengakui adanya Islam, adanya wahyu yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya sahabat Nabi Abu Bakar bin Siddiq juga sama. Beliau membenarkan apa yang dialami oleh Nabi, sehingga Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar As-Siddiq karena selalu membenarkan apa yang dialami dan disampaikan oleh Nabi. Dan pemuda yang pertama yang mengakui adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Al-Quran yang diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari, tentu ini adalah membuktikan bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar Al-Quran adalah merupakan wahyu yang diperintahkan oleh Allah.
Tidak seperti yang mereka fitnahkan bahwa Nabi Muhammad mengarang atau mengarang-arang apa yang ada di dalam Al-Quran. Nah, pada saat ini, di Ramadan yang penuh barakah ini dan Ramadan yang apapun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amalan kita. Bahkan Nabi mengatakan amalan yang biasanya dilakukan yang pahalanya 1, ketika Ramadan maka pahalanya akan berlipat ganda menjadi 10. Mari bersama-sama kita pelajari apa sih sebenarnya hikmah daripada nuzulul Quran itu sendiri. Nuzulul Quran yang pertama adalah turunnya Al-Quran dalam bulan suci. Dalam bulan suci Ramadan. Jadi hikmahnya, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan pada bulan-bulan yang lain? Karena Allah sudah memilihkan waktu yang dipilih untuk petunjuk manusia. Dalam surat Al-Baqarah 183 dikatakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan pilihan di mana Al-Quran diturunkan. Sebagai apa Al-Quran diturunkan? Sebagai pedoman, petunjuk untuk manusia dan juga sebagai pembeda, membedakan mana yang baik, mana yang buruk, agar manusia ini mengerti mana sih yang benar, mana sih yang buruk. Jika seandainya tidak ada Al-Quran, maka manusia tidak bisa membedakan mana anaknya, mana istrinya, mana suaminya, sehingga adabnya pun terjadi seperti adab jahiliyah waktu itu. Yang kedua adalah nuzulul Quran adalah merupakan pelajaran atas berangsur-angsurnya ayat Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Seperti yang saya sampaikan tadi, Al-Quran tidak ujuk-ujuk langsung wongkol, Al-Quran turun jeblok, tidak. Tetapi Al-Quran menjawab setiap permasalahan. Al-Quran menjadi hukum setiap apa yang dibutuhkan. Sesuai kebutuhan, Al-Quran akan terpelihara pada seluruh zaman ila yaumil akhirah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Akan terjaga sampai akhir zaman. Nah, hikmah dari berangsur-angsur itu sendiri adalah Al-Quran, nuzulul Quran, dengan nuzulul Quran, maka di situ ada pelajaran bahwa untuk bersabar dan berhati-hati dalam menghadapi tantangan hidup. Tantangan hidup saat ini luar biasa. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih, maka kita harus bisa memilih dan memilah informasi yang benar. Kita bisa memberikan pendampingan kepada anak-anak kita. Karena ada segi positif dan juga ada segi negatif daripada adanya perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini. Maka dari sinilah dengan berangsur-angsur Al-Quran, maka akan menanamkan pada kita, memberikan pelajaran selalu sabar dalam menghadapi cobaan, dalam menghadapi fitnah. Dan selanjutnya yang ketiga adalah meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan memahami sejarah turunnya, semakin kita akan mencintai, memahami, dan mengamalkan Al-Quran itu sendiri. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 dikatakan, Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadathum imana. Jadi sebagai bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita ini disebut nama Allah selalu bergetar hatinya. Ini adalah tanda-tanda orang beriman. Begitu pula ketika ayat-ayat Al-Quran ini dibacakan,
maka hatinya semakin menambah keimanannya. Inilah hikmah daripada nuzulul Quran, akan mempertebal keimanan seorang muslim. Yang keempat adalah nuzulul Quran ini sebagai edukasi dalam mendekatkan diri kepada Al-Quran, membantu memperdalam pemahaman akan sejarah Islam. Kita pelajari dari asal sejarahnya seperti apa, bagaimana cara turunnya. Ini akan memperdalam pemahaman kita sebagai sumber inspirasi dan pedoman. Jadi seluruh inspirasi kegiatan kita, aktivitas kita selalu merujuk pada Al-Quran, kalamullah yang sangat agung. Dan selanjutnya yang terakhir, dengan nuzulul Quran, maka syiar Islam dan dakwah Islam ini memberikan contoh kebaikan kepada manusia. Jadi caranya kita berdakwah adalah dengan hikmah, dengan penuh kelembutan. Kita realisasikan dalam setiap tingkah laku kita, perkataan kita. Langsung kita praktekkan. Kita tidak hanya memberikan informasi A, B, C, D, tetapi langsung kita praktekkan kepada diri kita bagaimana cara kita berbicara, cara kita bersikap, cara kita bersosial. Ini adalah merupakan nuzulul Quran, adalah syiarnya atau sebagai dakwanya Islam. Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Tidak suka kekerasan, moderasi beragamanya dapat, sehingga Islam mengajarkan bagaimana caranya bergaul dengan sesama Islam, caranya bergaul dengan pemeluk agama yang lain, karena pada dasarnya seluruh umat di dunia ini adalah bersaudara, ya, semuanya bersaudara. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pada kali ini bermanfaat. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.